Halo Sobat Cari Cara. Ya, kita turut prihatin dengan apa yang menimpa Indonesia saat ini dengan adanya wabah virus COVID-19. Kita berdoa bersama semoga wabah ini cepat bisa berakhir dan cepat bisa terselesaikan sehingga tidak banyak menimbulkan korban jiwa bagi warga negara Indonesia. Pada video kali ini aku juga akan membagikan virus. Tapi virus ini tidak berbahaya sob. Paling-paling sobat bisa-bisa tidur di luar rumah sih. Jadi aku akan membagikan pengalaman ketika menggunakan salah satu rearshot yang digunakan pada Polygon Siskiyou D7. Rearshot itu adalah DNM Burner RCP. Kok gak pantas ya? Rearshot DNM Burner RCP. Aku akan memberikan gambaran seperti apa produk ini, gambaran singkatnya, dan juga bagaimana memasang rearshot ini pada Polygon Siskiyou D7. Jadi tonton terus video ini sampai habis sob. Rearshot ini merupakan rearshot dengan piggyback system. Rearshot ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang terlihat itu spring atau coil, jadi ada pirnya. Komponen kedua adalah oil atau oli. Komponen ketiganya adalah angin atau udara. Ketiga komponen tersebut berfungsi untuk mendukung kinerja dari rearshot tersebut dari segi kompresi sampai dengan reboundnya. Untuk olinya itu pengisiannya berada di bagian atas dari piggybacknya. Di situ ada baut yang bila kita buka, di situ adalah tempat untuk kita mengisi oli dari rearshot tersebut. Untuk anginnya, pengisiannya berada di bagian bawah piggybacknya. Itu juga ada bautnya. Cuma ketika aku akan melakukan setting terhadap tekanan anginnya, ternyata nggak ada pentilnya sob, atau chopnya. Nah terus aku mentil ke siapa? Kok mentil ya? Maksudnya gimana aku mompahnya gitu loh. Kalau mau nyetel anginnya, tekanan angin itu bagaimana? Usut punya usut, ternyata cara kita untuk menambah atau mengurangi anginnya itu terinspirasi dengan bola. Oh no. Bola sepak itu loh. Jadi bola sepak itu kalau kita mau mompa kan kita pakai alat kayak jarum gitu, seperti ini. Alat ini nanti akan berfungsi untuk kita bisa memasukkan angin ke dalam rearshotnya atau mengurangi anginnya. Jadi alat tersebut atau adaptor untuk pentil bola tersebut dipasang di pompa khusus untuk rearshot angin. Jadi caranya sih dicoblos masuk, terus kita ukur tekanannya, kita sesuaikan dengan bobot pengendara. Itu yang unik dari rearshot ini. Tapi sebenarnya ketika aku lihat konstruksi dari piggybacknya, kemungkinan ini bisa diganti sob. Kalau kita mau memakai pentil itu, kita bisa melakukan modifikasi terhadap tempat untuk memasukkan angin itu, kita bisa modifikasi supaya bisa berbentuk pentil. Rearshot ini menyediakan 2 setelan sob. Jadi yang bagian atas itu setelan untuk keras atau lembutnya. Jadi untuk kayak sejenis seperti preload. Jadi untuk mengatur keras atau lembutnya dari kompresi dari rearshot. Dan tidak ada fitur lock loh sob. Karena rearshot jenis seperti ini memang biasanya diperuntukkan untuk medan enduro ataupun downhill. Jadi nggak butuh lock, apalagi lockdown sob. Setelan yang berikutnya itu ada berada di bawah, yaitu adalah untuk setelan rebound. Setelan ini berfungsi untuk mengatur proses kembalinya rearshot itu supaya smooth, jadi nggak terlalu mantul. Kalau terlalu mantul, kuatirnya kita akan terlempar ke atas. Oke, itu sekilas gambaran mengenai rearshot ini ya sob. Lanjut pada proses pemasangan Polygon Siskiyou D7. Ketika aku membongkar rearshot bawaannya, yaitu adalah rearshot extrusion, ternyata bushingnya itu
kalau dipasang di rear shock DNM itu bushingnya terlalu besar sob, karena lubang dari DNM itu lebih kecil ternyata, sehingga aku membuat sendiri bushing yang cocok dengan lubang dari rear shock DNM. Jadi membuat sendiri nih sob. Untuk bushingnya itu aku buatnya dari bahan aluminium. Untuk ring bushingnya itu aku membuat dari bahan teflon. Kenapa bahannya berbeda? Karena kalau sama-sama aluminium, khawatirnya itu akan dapat membuat cepat aus. Karena sama-sama bahannya sama-sama kerasnya, jadi membuat cepat aus. Akibatnya itu oblak, ya kan? Makanya untuk ringnya aku buatnya itu dari teflon, berbeda bahan dari bushingnya. Biaya yang aku keluarkan untuk membuat bushing tadi satu set itu habisnya sekitar 200.000 sob. Ketika udah aku buatkan bushingnya tadi, ketika dicoba untuk memasukkan bautnya, alhamdulillah pas sob. Jadi akhirnya rear shock DNM burner RCP tadi bisa terpasang dengan baik di frame Siskiyou D7. Terus untuk pengalamanku ketika memakai rear shock ini, itu untuk kompresinya itu aku rasa udah cukup lumayan lah keempuannya gitu kan. Ya semoga video yang aku share ini bermanfaat. Siapa tahu sobat pengen melakukan upgrade yang sama sehingga sepeda Siskiyou D7 nya itu seperti terlihat downhill bicycle. Oke sob, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga tetap berolahraga agar sistem imun di dalam tubuh kita kuat. Salam.